Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam rabbil alamin. warahmatullahi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada semua jamaah pengajian kitab hadis arba'in, alhamdulillah mari kita pada malam ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita, yaitu hadis arba'in nawawiyah yang sekarang sudah sampai ke hadis yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis as-salis wal 'ishrun an Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syadrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma baina as-sama'i wal ardh was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka au 'alaika kullun nasi yaghdu fa ba'i'un nafsahu fa mu'tikuha au mubiquha rawahu Muslim. Oke, kita melanjutkan ya. Yang kemarin kita sudah kaji sebagian daripada hadis tersebut. Ya, sekarang sudah sampai was-sabru diya'un. Ya. Was-sabru diya'un. Ya, bisa ditandai, oke. Was-sabru diya'un. Dan sabar itu adalah sebuah dia. Dia itu terang. Ya. Dia itu artinya terang, cahaya. Jadi makanya banyak sekali dalam Al-Quran yang ataupun bahkan Al-Hadis yang menjelaskan faedahnya sabar dan bahwasanya pahalanya sabar itu pahala yang tiada hitung. Ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tanpa ada hitungan, ya. Terus sabar sendiri itu apa? Apa arti daripada sabar? Ya, di sini ada beberapa definisi atau ta'rif atau pengertian tentang masalah sabar. Ya, tentunya yang pertama ini kita akan baca dari beberapa definisi nanti, ya, yang semuanya saling mengisi, saling melengkapi, ya, tidak ada pertentangan. Sabar yang maksud di sini adalah sabar yang dipuji secara syariat, ya, sabar yang dipuji syariat. Apa itu? Ada definisi pertama, yaitu as-sabatu 'alal kitab was sunnah. Kita teguh berpegang kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis, ya. Kayak apapun keadaan, ya. Dimanapun kita berada, Al-Quran tetap sebagai panutan, Al-Quran tetap sebagai cerminan, Al-Quran tetap sebagai imam kita, ya. Begitu juga Al-Hadis. Setiap langkah kita, ya, ucapan kita, perilaku kita, ya, kita semua sesuaikan dengan apa-apa yang telah disabdakan Allah, firmankan Allah, atau disabdakan oleh Rasulullah SAW. Meskipun banyak orang-orang yang tidak menyukai kita, meskipun itu berat, berat itu berarti menahan, berarti sama saja sabar, ya, paham ya? Itu maksud daripada arti sabar yang pertama. As-sabat alal kitab wa sunnah, ya. Kita teguh berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Ada yang maksudnya sabar
Sabar ini sabar yang sifatnya umum, ya. Sifatnya umum. Definisi yang kedua, maksud dari sabar adalah al-wukuf ma'al bala bi husnil adab, ya. Kita mensikapi bala, menghadapi bala, ujian, cobaan, petaka yang menimpa kita bi husnil adab, dengan menjaga etika yang baik, tidak mengeluh. Kita tahu semua itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita terima sambil kita menunggu hikmahnya di balik semua itu, ya. Beberapa kali Ustadz sampaikan, bahasa kalau sudah hikmah itu baik belakangnya, tapi pahit rasanya ketika dirasakan, ya. Jadi hikmah itu sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh akal manusia. Itu arti daripada hikmah. Makanya Allah itu menciptakan manusia di dunia ini ada dua golongan. Ada yang mereka fidairatir rahmah. Orang-orang yang benar-benar di bawah lingkup naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang fidairatil hikmah. Manusia diciptakan Allah tapi dalam naungan hikmahnya Allah. Apa maksud dari keduanya? Dairatul rahmah itu maksudnya orang mukmin. Dairatul hikmah itu orang kafir. Loh bagaimana? Kenapa Allah yang memberikan iman itu juga hidayah dari Allah? Ya, kita jadi makanya nikmat yang paling besar kita kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah apa? Sebuah iman. Ya. Banyak sekali yang di luar sana orang tidak mendapatkan iman. Meskipun semuanya dibukakan oleh Allah ke duniawi akan tetapi mereka tidak mendapatkan nikmat yang paling agung, yang paling besar, yaitu iman yang akan membawa manusia ke dalam kebahagiaan yang abadi, yang selama-lama. Itu tadi, ya. Makanya kalau kita biasanya sering sekali kita mendapatkan ujian atau apa, ambil hikmahnya, ya. Ambil hikmahnya itu di situ pun kita masih belum bisa memahami. Tapi kita dalam bahasa ambil hikmahnya itu menandakan kita itu ridho, sudah sabar menerima apa yang telah terjadi, ya. Dan semuanya kebaikan yang akan muncul kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ya, itu diantara definisi sabar. Ada lagi definisi sabar, ya, yang apa namanya itu, yang lebih luas jangkauannya, ya. Yang pertama tadi itu simpel tapi mencakup semua makna, ya. Yang kedua, definisi kedua itu sabar tentang sesuatu yang perih, ya, yang bala khususnya. Yang ini definisi yang ketiga ini lebih lengkap, ya, yaitu apa? Habsun nafsi alal ibadah. Kita menahan diri kita untuk mengerjakan ibadah. Ya, kita tahan. Wah, ada jamaah, kita paksakan. Wah, orang-orang lagi pada asik kemana, kita sabar, tetap kita sholat, tetap kita menghadiri jamaah. Kita tahan nafsu kita, ya, untuk senang-senang. Kita ajak nafsu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kadang ini lagi baik-baik, ya. Bagaimana Hisam, suaranya apa masih nggak jelas? Oke. Kadang kita ini baik-baik, ya. Kadang kita punya niat baik, ya. Habis itu banyak gangguan nih, banyak cobaan nih. Ada yang ngajak apa gitu, ngajak apa yang sifatnya hawa nafsu, ya, senang-senang. Nah, kita tetap melakukan kebaikan, ya, tidak menghiraukan ajakan-ajakan tersebut, itu namanya sabar antara, ya. Sholat 5 waktu berjamaah, ya. Habsun nafsi alal ibadat wa masyaqiha, dan beban-beban berat ibadah itu kita tahan nafsu kita puasa panas banget, terik banget, ya,
rasanya di pinggir jalan banyak orang jualan tuh minuman segar-segar, kita tahan, itu sabar juga, ya, termasuk sabar. Ya. Yang pertama itu sabar atas ibadah dan beban-beban berat ibadah. Wa alal masaib wa hararatiha. Terus kemudian sabar atas musibah-musibah dan hararah, panasnya musibah tersebut, ya, menyakitkannya musibah tersebut, itu kita sabar, ya. Sabar, tapi ada loh ya. Sabar jangan sabar yang sifatnya pasrah, bukan. As-sabr inda sadmatil ula. Sabar itu ketika kita pertama kali mendapatkan itu langsung hati kita langsung kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita asalnya berontak-berontak, sudah kita nggak ada usaha kita sudah nggak ada hasilnya, akhirnya baru pasrah. Ya udahlah pasrah, sabar saja. Nah, itu sabar juga tapi levelnya bukan yang sabar-sabar yang hakiki. Sabar yang hakiki itu inda sodmatil ula. Ya. Ketika pertama kali ya kita mendapatkan hal-hal seperti itu, musibah atau apa dan yang lainnya, kita langsung kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang akan menjadi dia, yang akan menjadi cahaya, ya. Oke. Yang selanjutnya wa anil manhiyat wasyahawat waladzatiha. Sabar, menahan diri dari larangan-larangan Allah. Ya. Waduh, banyak godaan-godaan, tapi semua itu larangan Allah. Ya, kita tahan. Itu sabar juga. Wasyahawat, keinginan-keinginan hawa nafsu, syahwat. Ya. Kita nggak turutin, kita tahan syahwat kita. Itu juga sabar juga. Waladzatiha, dan keenakannya syahwat. Subhanallah. Dan ini adalah apa namanya, sabar. Jadi sabar tidak sebatas hanya kita lagi diuji dengan musibah, enggak, tapi maknanya lebih luas. Iya. Bahkan apa namanya, subhanallah, ini ada sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Ibnu Abi Dunya, ya, bahwasanya barang siapa sabar atas maksiat, atas musibah, barang siapa sabar atas musibah, ya, maka dia akan dituliskan untuknya 300 derajat. Ya, level derajatnya dinaikkan 300. Itu sabar atas musibah. Ada juga barang siapa sabar atas taat. Dia melakukan taat istiqomah, diganggu orang, mau dia apa-apa tetap hadiri jamaah, tetap menghadiri majelis-majelis ilmu tanpa terganggu sana sini. Berani menahan duduk di majelis, ya. Ini pahalanya 600, dinaikkan Allah 600 derajatnya. Yang terakhir sabar anil maksiyah. Orang sabar, dia ada maksiat, ada peluang maksiat, tapi dia menahan diri, tidak mengerjakannya, maka ditulislah pahala di 900 derajat. Ya, dinaikkan pahalanya lebih tinggi, ya. Ini ada sedikit perkataan daripada Al-Imam Ad-Dhahhak, ya, bin Muzahim rahimahullah taala, ya, tentang masalah sabar. Ya, subhanallah ini ajib ini, ya. Beliau berkata, ya, Ad-Dhahhak dalam kitab Ihya Ulumuddin, ini beliau menukil di sana, ya, ada perkataan, man marra fis suqi fara'a ma yastawihi wa la yaqdiru alaihi fasabara wahtasaba. Barang siapa berjalan di pasar, berjalan di mall, berjalan di tempat-tempat belanja, ya. Kemudian dia melihat apa yang dia suka, tapi dia nggak mampu untuk membelinya, nggak mampu untuk memilikinya. Wah, banyak nih, sering nih kita mungkin nih, ya. Tapi jangan sampai jadi angan-angan, ya. Memang nggak mampu sama sekali kita. Pasobar, kemudian dia sabar, mengelus dadanya, sabar, ya Allah, ya. Wah, sabar, dan semua itu ingin mencari ridho Allah. Maksudnya apa?
Emang kita tidak ditakdirkan oleh Allah, kita nggak punya untuk memiliki itu, ya, nggak memiliki sarana, nggak memiliki rizki untuk itu. Kita terima. Mungkin kita nggak ditakdirkan, ya, mungkin kita tidak ditakdirkan apa namanya untuk memiliki barang itu, ya. Maka karena hal itu orang bisa menerima itu dan sabar itu lebih baik darinya ketimbang 1.000 dinar yang diinfakkan di jalan Allah. Makanya nih pahala paling apa namanya itu paling besar biasanya pahala orang-orang fakir miskin, ya, orang miskin yang benar-benar syukur sabar, wah pahalanya udah nggak terkalahkan itu, iya nggak terkalahkan. Oh, sabar yang kedua tadi atas taat, ya, ini ada sabar yang kedua itu sabar atas taat, atas kebaikan. Kita melakukan kebaikan tuh sabar, maksudnya sampai selesai, ya, sampai selesai baru kita akhiri, ya. Belum baru pertengahan jamaah sudah kita baru sholat, wah ditelepon sudah kemana-mana, sudah bingung rasanya, sudah mau cepat beranjak pergi, ya. Jadi sabar atas taat ini, ya, tadi. Oke, tadi orang yang sabar seperti itu, ya, orang yang sabar seperti itu tuh pahalanya apa tadi? Eh, Seperti orang yang apa? Lebih baik, lebih utama daripada orang yang menginfakkan 1.000 dinar ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ada satu lagi, ini ajib juga ini dari Abi Sulaiman Ad-Darani, ya. Nafa'anallahu bihi annahu qala. Nah, ini ada nih, ya. Subhanallah. Beliau berkata, tanaffusu faqirin duna syahwatin la yaqdiru 'alaiha afdalu min ibadati ghaniyin alfa'amin. Subhanallah. Ya, ini juga subhanallah. Ini juga dari kutipan Ihya Ulumuddin, ya. Jadi hembusan nafas orang fakir terhadap keinginan, ya, yang dia inginkan tapi dia tidak mampu, ya. Ada orang nih fakir ingin makan enak di jalan, ya Allah, uang nggak punya, dia hanya ngelus dada, ya Allah, nafasnya terkeluarkan, menghembuskan nafas karena mampunya cuman itu, ya. Itu afdalu min ibadati ghaniyin, itu lebih utama ketimbang ibadahnya orang kaya 1.000 tahun. Subhanallah. Makanya pahalanya orang fakir, ya Allah, ya. Pahalanya subhanallah. Yang fakir suruh sabar, maka yang kaya harus tahu, harus banyak-banyak infak, ya, biar seimbang, ya, biar seimbang perjalanan hidup itu seimbang, ya. Karena fusu fakirin duna syahwat, tembusan nafas seorang fakir apa karena sebuah keinginan yang dia tidak mampu, ya, hanya mengembuskan nafas saja, itu lebih ibadahnya, mengalahkan ibadahnya orang kaya 1.000 tahun. Iya. Makanya orang fakir besok ada Nabi Musa alaihi salam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ilahi ayyu manazil jannah ahabbu ilaik, wahai Tuhanku, ya, ayyu mana tempat surga mana yang paling engkau sukai, ya Allah. Nabi Musa bertanya kepada Allah. Allah menjawab, hadiratul qudsi. Hadiratul qudsi itu area khusus yang suci, ya, hadiratul qudus, ya, hadiratul qudus, ya. Hadirah itu maknanya ruang khusus, ya, bukan yang orang yang bukan apa berhak di situ, sangat-sangat dilarang keras masuk, itu hadirah, ya, hadiratul qudus. Nabi Musa bertanya terusan, man yaskunuha,
Siapa penghuninya? Ya Allah. Nah, mau bersin. Hadiratul Qudus tersebut, siapa penghuninya ya Allah? Allah menjawab, ashabul masaib. Ashabul masaib. Ya, orang-orang yang selalu hidupnya banyak sekali mendapatkan musibah. Qala ya Rabb manhum. Nabi Musa masih bertanya, siapa mereka? Ashabul masaib itu siapa? Alladzina idabtalaituhum sabaru. Orang-orang yang ketika aku mengujinya dia sabar. Ya, sabar inda sodmatil ula. Langsung sabar. Ada ujian langsung kembali kepada Allah. Wa idza an'amtu alaihim syakaru. Ketika aku memberikan nikmat kepadanya, maka mereka mau bersyukur. Wa idza asabatuhum musibah. Ketika menimpa kepada mereka sebuah musibah, lalu mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwasanya kita ini milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Ya, ingat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu semuanya hanya milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali akan kita Allah Subhanahu wa taala. Awasi kita, yang mengatur kita. Kita hanya mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Selain itu kita semua pasrahkan kepada Allah Subhanahu. Musibah itu apa? Musibah, ya. Musibah itu apa? Ini satu cerita, ya. Suatu ketika lampu daripada rumah baginda Nabi kita Muhammad SAW itu padam, lampunya padam, mati. Rasul berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, lampu padam. Rasul berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah amusibatan hiya?" Karena sahabat semua tahu inna lillahi itu diucapkan ketika ada musibah. Dan bertanyalah sahabat, kenapa Rasul membaca seperti itu? Apakah ini semua musibah? Lampu mati ini musibah? Naam, kata Rasul. Kullu syai'in yu'dil mu'min fahuwa musibah. Setiap sesuatu yang mengganggu orang mukmin itu semua musibah. Ya, sesuatu yang mengganggu orang mukmin itu musibah. Itu definisi daripada musibah secara yang simpel yang pernah disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada salah satu sahabatnya. Ini ada kita unik, yang menarik. Ini sabar tuh, subhanallah. Pahalanya sabar itu bukan di akhirat, di dunia tampak ya. Sabar itu suatu saat ada deh, karena pahala Allah tanpa hisab loh ya. Pahala yang tanpa hisab, bukan di akhirat saja, di dunia pasti kelihatan dampaknya. Karena ini amal-amal yang sangat baik dan sangat mulia banget. Sabar itu. Ya. Subhanallah. Jadi orang itu dalam kehidupan ini, nah ini yang berumah tangga nih, apalagi yang baru-baru nih ya. Ini pas ini ada kisah ini ya. Jadi ada dua versi ya. Seorang laki-laki ya, kadang laki-laki ditakdirkan oleh Allah apa namanya itu dapat perempuan. Perempuannya ini nggak baik perilakunya ya. Kemudian dia sabar ya. Dia sabar. Maka Allah akan berikan pahala dia seperti halnya Allah memberikan pahala kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ya punya istri yang malah memusuhi Nabi Ayub. Ya. Ya. Nabi Ayub punya istri bukan mendukung dakwahnya, bahkan malah mengganggu. Enggak mendukung sama sekali. Ya. Ada kebalikannya, kadang ada wanita solehah. Wanita baik, laki-lakinya wah naudzubillah. Ya, perempuannya solehah, lakinya naudzubillah
billah. Ya. Siapa? Asiyah. Ya. Asiyah binti Muzahim, imratu Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Istrinya Masya Allah, solihah. Ya. Tapi lakinya siapa? Fir'aun. Naudzubillah. Ya. Ini ya. Jadi subhanallah. Syukur orang bisa mendapatkan lakinya soleh, perempuannya solehah. Ini sebuah nikmat yang sangat besar sekali ini kalau bisa mendapatkan ini. Ya. Tetapi Allah ketika sudah menciptakan, mentakdirkan sesuatu, di situ pasti ada kebaikan di bawahnya, ada hikmah yang baik. Kayak tadi ada orang laki-laki, ya istrinya parah, ya istrinya ini ada kisah yang apa? Yang masyhur, ada kisah yang masyhur, ya. Ada kisah sangat masyhur. Ada orang soleh, orang solihin, termasuk orang solihin, ya. Dia itu punya istri, wah parah, galak, ya. Pokoknya, wah ngeri lah istrinya. Suatu ketika ada temannya mengunjungi dia, sedangkan si laki-laki tadi, si suaminya istri-istri yang kurang baik tadi, itu lagi pergi mencari kayu bakar. Datanglah temannya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang datang? Kata dia. Ini saya adalah temannya suami kamu. Apa kata sang istri? Dia lagi pergi ke hutan nyari kayu bakar. Ya, semoga mending nggak pulang saja dah. Semoga nggak pulang. Semoga nggak sampai pulang matilah sana. Lo kata dia. Kata istri ada begitu nih istri ya. Habis itu masih ngomel-ngomel lagi di hadapan temannya tadi. Ngomel atau ngomel ya. Ngomel itu omongan nggak jelas. Ngomong masih jelek-jelekin istrinya di depan temannya tadi. Jadi istrinya tadi jelek-jelekin suaminya di depan temannya. Gak lama kemudian, ya, gak lama kemudian datanglah sang suami tadi dari hutan, ya. Fabainama huwa kadzalik id ra'a akhahu mukbilan wa ma'ahu hasadun hamilun hazamata hatabin. Ya. Gak lama kemudian datang sang suami, ya. Dia bersama harimau. No, harimau. Dan di punggung harimau ada kayu bakar yang dia cari. Subhanallah. Jadi orang laki-laki tadi, seorang suami tadi pulang sama harimau, ya. Harimau, kayu bakarnya tadi yang dia cari di hutan itu dibawakan harimau. Setelah sampai dia salam kepada temannya, Assalamualaikum. Wah, saking kangen-kangen, ya. Masuk rumah, istrinya di belakang pintu ngomel, oh, tamu ngerepotin ini. Ya. Ini suaminya ngelayanin tamunya sendiri, temennya sendiri, bikinin makanan, bikinin teh sendiri, bikinin minuman sendiri. Istrinya masih aja ngomel-ngomel, ya. Apa? Bicara yang enggak sampai didengar si tamu tadi. Tapi sang suami diam saja, dibiarin. Karena udah tahu tuh tabiat sang istri. Dibiarin. Setelah itu dia pamitan pulang dan dia sangat temannya tadi sangat heran betapa sabarnya orang tersebut menghadapi istri seperti itu, ya. Dia sabar menghadapi punya istri seperti itu. Tahun yang tahun depannya lagi dia datang lagi, ya. Tahun depannya lagi dia datang lagi. Datang mengetuk pintu. Ini sambutan beda ini. Ada perempuan lain yang nyambut beda. Siapa? Saya teman saudara kamu. Saya teman daripada suami kamu. Oh, marhaban, silahkan. Iya. Kemudian dia memuji-muji suaminya yang lagi di luar, ya. Suami saya baru di luar mencari kayu bakar. Dipuji-puji terus. Silahkan duduk dulu, tunggu di sini. Dibikinin kopi, bikinin teh, kasih jamuan. Ini beda nih sama yang sama yang awal, ya. Kemudian nggak lama kemudian dia melihat temannya, ya, suaminya perempuan tadi datang dari Datang dari hutan. Ya. Uniknya yang dulu dibawain harimau kayu bakarnya,
Ini sekarang dia memikul sendiri nih, kayunya dipikul sendiri, ya, kayunya dibawa sendiri. Dia heran, loh, waktu pertama dulu ada harimau yang membawakan. Ini yang membawakan harimau nih, bukan kerbau atau bukan apa nih, nggak tanggung-tanggung hewan harimau, ya. Waktu tahun dulu kayu bakar dibawain harimau, tapi sekarang kenapa? Engkau bawa sendiri. Nah, akhirnya cerita sang laki-laki tadi, ya. Semenjak perempuan istri saya yang begitu itu meninggal, yang mana aku selalu sabar akan sifatnya, sikapnya, ya. Dengan kesabaranku Allah Subhanahu wa taala, bahkan harimau pun bisa dekat denganku, ya, membantu aku, tidak jahat kepadaku, ya. Itu berkat kesabaranku atas perempuan yang meninggal dulu, ya. Dan sekarang di rumah saya sudah enak melayanin istri saya begini-begini, ya. Saya akhirnya sekarang apa? Ketika saya mencari kayu bakar, keenakan sudah saya dapatkan di rumah. Sekarang ya saya harus capek-capek, ya. Jadi karena nggak ada kesabaran lagi, udah nggak membutuhkan sifat sabar lagi karena istri yang kedua ini memang masya Allah baik, ya. Jadi itu tadi maksudnya pahala sabar itu kadang Allah tambahkan di dunia langsung, ya. Tidak, pokoknya nggak ada ruginya, orang sabar tuh nggak ada ruginya. Asal sabar beneran dari hati, bukan sabar dari mulut. Kadang kita teman sabar, hatinya belum sampai nih, sampai dilus-lus nih, ya. Mulut udah sabar-sabar terus nih, hati masih kudu dilus-lus nih, sabar. Ini nandain hati ini dilatih nih, ya. Sabar, ya. Jadi kalau sabar beneran, insya Allah Allah kasih jalan. Orang Al-Quran itu nggak ada Al-Quran bohong, ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Akan diberikan pahalanya orang-orang sabar tanpa ada hitungan. Sudah. Subhanallah. Oke. Terus kita lanjutin, ya. Wasabru dia setelah itu terus selanjutnya adalah Allah. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Allah. Jadi Al-Quran itu kadang hujah. Justru hujah buat kita yang manfaat. Hujjatun laka. Sebuah hujah yang manfaat buat engkau. Ketika diamalkan. Al-Quran ketika dibaca kemudian diamalkan, maka besok di akhirat dia akan jadi syafaat. Jadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hujah kebaikan kita, membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada bahasa au alaik. Laka, kalau laka itu Al-Quran membela kita besok di hadapan Allah. Tapi kalau au alaika, kalau alaika, Al-Quran justru akan menjadi hujah akan kehancuran kita. Ya, kita dikasih tahu oleh Allah, dikasih ngerti oleh Allah dengan Al-Quran, tapi kita nggak mengamalkannya. Nah, besok Al-Quran akan menjadi hujah yang akan membinasakan kita. Ya. Jadi kadang Al-Quran itu akan membantu kita kalau kita mengikuti apa isi daripada Al-Quran, tapi sebaliknya Al-Quran juga bisa akan menjadi hujah bagi orang-orang yang tidak mengamalkan apa daripada isi Al-Quran. Nah, langsung lanjut. Ini banyak nih juga sebenarnya, ya. Ini macam begini, kita lanjut. Kulun nas yahdu faba'i'un nafsahu famutikuha aw mubikuha. Kulun nas yahdu. Setiap manusia yahdu, dia pergi. Maksudnya pergi apa? Setiap pagi manusia bangun dari tidur, dia mulai aktivitas. Ya, aktivitas baik apa enggak? Maka ketika mereka manusia bangun pagi, ya, mulai melek pagi-pagi, maka ada dua hal. Faba'i'un nafsahu. Maka dia adalah orang yang menjual dirinya. Ada kalanya famutikuha. Dia akan memerdekakan dirinya dari api neraka. Aumubikuha. Atau dia akan membinasakan dirinya ke api neraka. Jadi maksudnya setiap orang punya hak pilihan. Ya,
Kita mau papan, apakah kita mau memerdekakan diri kita? Oke, kalau kita mau memerdekakan diri kita dari api neraka, kita kerjakan yang baik-baik. Ya, atau kita membinasakan diri kita, maka apa? Dengan mengerjakan keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan. Orang akan secara tidak langsung membinasakan pada dirinya sendiri. Ya, ini kulun nasiyah itu wabai'un nafsah. Ya, setiap orang yang bernyawa, dia menghidup udara, matanya melek, hatinya sadar, disitulah mulai khitab Allah Subhanahu wa taala berlaku. Ya, disitulah mulai malaikat atid raqib, pencatat kebaikan, pencatat keburukan, itu sudah mulai aktif. Ya, tergantung kita, ada hati, ada nafsu. Ya, kita ngikuti hati kita atau ngikuti nafsu kita. Ya, pastinya akan berperang ini dalam hati ini, akan ada saling perang. Ya, kubu antara kubu malaikat dan syaitan. Ya, kalau milih nafsu ya berarti ini kayak hewan. Ya, kayak hewan, karena hewan tuh punyanya cuma nafsu doang. Makan, mana ada yang di jalan makan, udah mau itu punya dia banda, ya, orang beli juga nggak bisa, ya, itu halal atau haram pokoknya ada, ya sikat semua lah, tahu sendiri kalau binatang, yang namanya binatang, ya. Tapi kalau hati malaki, sifat malaikat, maka tentunya ke hal yang baik, ya. Jadi manusia itu untuk perbuatan itu fabai'un nafsahu, ada kalanya dia ingin memerdekakan dirinya dari api neraka, atau dia yang akan membinasakan. Oke, saya kira untuk pengajian ini kita sampai sekian, ya, kita sudah cukup, ya, lumayan sudah ada setengah jam lebih, ya. Tadi ada pertanyaan lagi enggak? Tadi ada, oh enggak, ya. Oke, Jadi sepertinya tidak ada. ada yang ditanyakan lagi? Ada Ya, yang ada mau yang ditanyakan bertanya? lagi, ya? Cukup, ya. Kalau ada tanyakan boleh sih, kan boleh boleh. Bebas, masih ada waktu. Insyaallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hisham, sehat, barakallahu fiik, barakallahu. Insyaallah lakum wa alaikum, masyaallah wa jamakum fi khair. Allah. Amin. Naam, alafu samihna. Ya. Naam, oke. Kita tutup sekian, ya. Yes. Boleh di grup nanti, ya, kalau Oke. mau tanya, ya. Oke. Boleh Oke. ditutup, Hisham. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita telah selesai menghabiskan hadis yang ke-23 pada malam hari ini. InsyaAllah jika diberi ruang, peluang Iya. dan taufik lagi dan inayah Allah, kita akan sambung pada Selasa malam Rabu minggu hadapan pada waktu yang sama insyaAllah. Kita tutup majlis kita Iya. dengan bacaan kafaratul majlis dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum.